Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini bahasan kita khusus membahas tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Rabiul Awal ini kita bisa mengatakan sebagai bulan Maulid Nabi. Kata Maulid itu artinya kelahiran atau tempat lahir. Ada yang mengatakan maulud. Maulud itu artinya dilahirkan. Bayi yang dilahirkan namanya maulud. Kalau tempatnya maulid. Kalau kelahiran maulid. Lalu orang sini bilang bulan mulut untuk mempermudah. Kalau disebut bulan mulut ya bulan Rabiul Awal. Nah, kegiatan di bulan mulut itu namanya muludan. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia kan semuanya digampangin aja. Maulud jadi mulut, mauludan, muludan. Nabi Muhammad SAW ini adalah makhluk ciptaan Allah yang mendapatkan kedudukan khusus di antara para nabi-nabinya. Kedudukan khusus itu kita akan lihat pada kesempatan kajian hari ini dari sudut pandang Al-Quran. Di mana Al-Quran menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita pakai rujukan Al-Quran? Karena kajian kita ini selama ini kajian Al-Quran. Untuk membedakan dengan kajian-kajian yang lain pada hari Sabtu Duha. Kita fokus pada apa kata Al-Quran. Jadi Al-Quran berbicara tentang apa? Kita kan udah bahas tuh dari soal kekhasyatan Al-Fatihah, ayat kursi, betul Bu ya? Al-Baqarah, kemudian dua akhir surat Al-Baqarah. Kita udah bahas. Artinya diasumsikan Bapak Ibu sudah paham. Meskipun udah pada lupa. Tapi kita asumsikan sudah paham. Kan begitu kan? Nanti pas ujian nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan. Berarti sudah lupa. Nah kalau sudah lupa nanti diingetin lagi supaya ingat. Nanti lupa lagi. Ibu-ibu tuh begitu. Tapi ada satu yang ibu nggak lupa. Kalau ngitung duit. Lupa. Apalagi kalau udah ada jatahnya dari sungai. Mana duit gue? Oh, nggak lupa tuh. Nah, apa kata Al-Quran tentang Nabi Muhammad? Yang pertama kita baca surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surah Al-Kahfi ini kan sering kita baca nih. Bahkan ini surat istimewa. Nanti sewaktu-waktu kita akan bahas juga surah Al-Kahfi. Nah, di dalam surah Al-Kahfi itu ada perkataan Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad, "innama ana basyarum mislukum." Bahwa aku tidak lain dan tidak bukan adalah basyar. Bedakan dengan insan. Dalam bahasa Arab itu kata manusia itu menggunakan beberapa kosakata.
Pertama insan, yang kedua bashar. Kalau insan itu dari kata nisyan, lupa. Maka wajarlah kalau manusia itu suka lupa. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kita udah bahas kemarin kan? Ya Allah, Tuhan kami, jangan kau siksa kami in nasina kalau kami lupa. Kenapa? Manusia suka lupa. Karena suka lupa, sering berbuat keburukan. Pas dia tahu itu buruk, dia sadar. Oh, ternyata buruk, lupa dia. Au akhtona, atau kami melakukan kekeliruan, minta ampun. Itu doa Nabi Muhammad SAW pada saat bertemu dengan Allah, Isra Mi'raj, maka turunlah tuh ayat yang Allah kabulkan doa Rasulullah. Artinya apa? Manusia itu digambarkan dalam bahasa Arab insan karena linisyani, karena suka lupa. Di sini ada enggak Bapak Ibu yang enggak pernah lupa? Pasti pernah lupa kan? Itulah insan. Itu satu. Yang kedua bashar. Kata bashar itu Anda punya dari kata basyarun, kulit tuh. Kalau kulit berarti memiliki indera. Makan, mencium, meraba, itu bashar tuh. Manusia itu. Kalau dipukul sakit. Betul Bu ya? Kalau makan sate enak. Enak kan? Nah itu manusia. Maka manusia itu adalah makhluk yang bersifat fisikal. Fisik. Dia bisa melihat, meraba, dan segalanya. Merasakan sakit, merasakan kesenangan. Tapi kalau malaikat, enggak. Itu bedanya. Nah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kul, katakan, innama ana basyarum mislukum. Aku tidak lain dan tidak bukan, hanyalah manusia seperti kalian. Berarti, Nabi Muhammad itu manusia. Bisa makan, tidur, beristri, dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad. Nah karena itu kenapa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan demikian? Yang pertama, jangan sampai ada yang mengkultuskan. Jangan sampai ada yang mensakralkan sampai menyamai kedudukan Allah. Kenapa? Yang maha suci cuma Allah. Kalau Nabi Muhammad dimuliakan Allah dan kita disuruh memuliakan Nabi Muhammad, itu adalah perintah Allah. Bukan karena substansi Nabi Muhammad sebagai manusia. Maka Allah mengatakan, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jangan kau tempatkan dia di tempat yang menyamai aku. Seperti apa? Seperti orang-orang Yahudi yang keliru dan berlebihan mengatakan Uzair anak Tuhan. Dalam Al-Quran surat Taubah itu, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Kristen, Isa anak Tuhan tuh. Dikritik oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, la taglu fi dinikum. Wahai Bani Israel, jangan berlebihan dalam beragama kalian. Kenapa? Jangan jadikan Uzair anak Tuhan, jangan jadikan Isa anak Tuhan. Jangan berlebihan mengkultuskan manusia, kecuali yang aku muliakan dan kau muliakan. Beda memuliakan dengan mengkultuskan. Kalau memuliakan kita hormati, ta'zim. Menghormat sama dengan kita hormati guru kita, itu ta'zim. Maka orang atau murid yang tidak menghormati gurunya, ilmunya nggak berkah tuh. Kalau ilmunya nggak berkah, dia punya ilmu tapi melakukan keburukan. Dia punya ilmu, dia korupsi. Dia punya ilmu, dia bohongin orang lain. Itu ilmunya nggak apa? Nggak berkah. Nah, karena itu maka
Dilarang umat Islam mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Tapi memuliakan, memuji, mengagungkan boleh. Karena itu diperintahkan Allah. Satu tuh, dia tahu. Kenapa? Uzair. Bapak Ibu pernah dengar nama Uzair? Pernah dengar ya? Tapi nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah. Uzair. Uzair itu, kenapa orang-orang Yahudi jadikan sebagai anak Tuhan? Kenapa? Karena dia punya keistimewaan. Yang pertama, dia adalah hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah. Maka bisa dikatakan Nabi. Kehebatan Uzair adalah dia bisa menulis kitab Taurat yang sudah dibakar habis oleh Raja Nebukadnezar di Babilonia. Kitab Taurat itu pernah dibakar tuh. Di mana? Di Irak tuh. Di Irak oleh raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini diktator tingkat ulung sama dengan Firaun, sama dengan Namrud tuh posisinya. Dia bakar tuh kitab Taurat sehingga kitab Taurat hilang. Tapi ditulis ulang oleh hamba Allah yang soleh namanya Uzair. Uzair menulis kitab Taurat dengan ingatan yang sempurna. Sehingga kitab Taurat kembali lagi utuh. Orang-orang Bani Israel kemudian mengatakan Uzair bukan orang sembarangan nih. Kok bisa sampai kitab Taurat dia hafal semua sampai dia bisa tulis tanpa ada kesalahan sama sekali. Ini mungkin penjelmaan Tuhan. Sampai begitu tuh. Akhirnya mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Kritik oleh Allah. Ternyata setelah itu di zaman Nabi Isa, nih, Uzair kan setelah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa itu semuanya pakai kitab Taurat tuh. Kitabnya Taurat. Sampai Nabi Isa Injil diturunkan. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu nabi banyak. Nabi-nabi banyak. Salah satunya Uzair. Siapa lagi yang enggak disebut dalam Al-Qur'an, yang enggak kita kenal? Ada Nabi Daniel, ada Samaun, banyak tuh. Dan itu nabinya enggak bisa disebut satu-satu, banyak sekali. Kalau Samun itu nanti ada Samson. Kita sebut dengan Samson. Di Indonesia dibuatlah judul film Samson Betawi. Kelemahannya ketiak nih. Ya kan? Bulu ketek. Dicabut bulu keteknya lemes dia. Itu terinspirasi dari ceritanya Samun yang punya kekuatan luar biasa. Ambillah Samson dan Delila. Ya kan? Ada filmnya kan? Siapa yang main? Bukan. Samson dan Delila, bukan. Kalau Samson Betawi, Benyamin. Ibu-ibu nih gaptek nih, jarang nonton film. Bapak-bapak apalagi kan. Nah, Nabi Isa kenapa dijadikan anak Tuhan? Karena orang-orang Kristen saat itu mengkultuskan dia. Dibilang apa? Nabi Isa ini bukan sembarang orang nih, Isa nih. Dia bisa ngidupin orang mati. Dia bisa buat burung dari tanah liat ditiup jadi terbang. Dia bisa menyembuhkan orang buta sekali usap. Dia bisa menyembuhkan penyakit lepra. Banyak tuh kemukjizatannya. Bahkan masih kecil aja dia lahir udah bisa bicara. Akhirnya mereka mengatakan ini bukan orang sembarangan ini. Ini pasti penjelmaan Tuhan. Maka disebutlah waqalatil masihu ibnullah. Mereka berkata waqalatin nasara al-masih ibnullah. Mereka berkata al-masih anak Tuhan. Nanti ibu baca dalam surat Taubah itu ada. Ayat berapa saya lupa. Itu ada perkataan begitu. Dikritik oleh Allah. Maka supaya tidak berulang kembali kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan jangan mengkultuskan seperti orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair. Jangan mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang-orang Kristen mengkultuskan Isa. Muncullah qul innama ana basyarum mitslukum. Jadi pahami Bu ya? Yang kedua, hikmahnya apa? Hikmah yang kedua adalah supaya gampang dicontoh. Kalau utusan yang diutus Allah adalah malaikat, susah kita nyontohnya.
Gimana susah nyontohnya? Malaikat nggak makan. Malaikat nggak minum. Kalau malaikat mengajarkan inilah cara makan yang baik, loh malaikat nggak makan, gimana caranya kita nyontoh? Inilah cara minum yang baik, malaikat nggak minum. Inilah cara berumah tangga yang baik, malaikat nggak beristri. Bagaimana bisa memberikan contoh? Maka yang jadi contoh adalah orang seperti kita. Orang yang seperti kita. Kita makan nggak? Nabi Muhammad makan nggak? Nabi ngajarin nih makan yang bagus nih. Diajarin nih supaya sehat. Cuma kadang-kala kita nggak ngikutin. Apa kata Nabi? Kami ini nggak makan kecuali kalau lapar. Kalau kami makan nggak sampai kenyang tuh. Itu ajaran Islam. Makanya pernah Nabi dihadiahkan tabib, dokter. Datang ke Madinah dari Mesir, lalu buka klinik. Pas buka klinik, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, nggak ada yang berobat sama dokter itu. Sampai dokter ini bingung. Lalu tanya kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang Madinah itu memangnya takut sama dokter. Dok, kenapa? Saya buka klinik sampai saat ini belum ada orang yang datang berobat ke saya. Apa kata Nabi? Jangankan dokter, musuh aja mereka berani. Apalagi dokter. Kalau perang kan hebat kan mereka itu. Lalu kenapa mereka nggak pernah datang ke saya? Bagaimana mereka mau datang ke tempatmu? Mereka nggak pernah sakit kok. Loh, bingung dia. Lalu ditanya. Kalau kau tidak percaya, coba aja lihat. Ternyata dilihat, iya, sehat semua. Datang lagi, ditanya, apa resepnya? Apa kata Nabi? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nasba. Kami, kata Rasul, adalah sekelompok umat yang tidak akan makan kecuali lapar. Wa idza akalna, kalau kami makan la nasba, kami enggak akan sampai kenyang. Coba kita. Umat Nabi enggak? Belum lapar udah makan. Kalau pas makan, nggak berhenti. Sampai kenyang. Padahal Nabi berhenti sebelum. Dan ternyata itu diteliti oleh orang-orang yang spesialis di bidang nutrisi, gizi. Salah satunya adalah Dr. Christian Leuenberg dari University of Florida. University of Florida itu ada di Kemanggisan itu. Kemanggisan, Jakarta Barat, dekat Palmerah itu. University of Florida. Pernah ke sana, Bu? Agak. Apa dia bilang? Ternyata makan enggak sampai kenyang, sampai 8%. Kita anggap saja 100% itu kenyang. Berarti 8% dia mengurangi makan. Berarti kalau 100% dikurangi 8%, berapa persen dia? 92%. Jadi enggak sampai 100%. Belum kenyang dia udah berhenti. Tapi 8% jaraknya itu. Enggak sampai kenyang. Ternyata itu kata dokter itu dia bilang, itu bisa mengurangi resiko dari rusaknya organ-organ tubuh kita akibat penuaan. Orang kalau tua, itu berubah organnya. Dulu ibu masih umur 17 tahun, apa aja masuk. Batu aja masuk tuh, kayu. Kayu tuh masuk tuh. Coba sekarang, kacang. Setengah mati gigitnya, apalagi belakang-belakang semua itu. Setengah mati, jalan ke sini, udah ompong nih. Udah nggak enak tuh. Betul ya? Dulu kita makan, mau makan enak, nggak bisa karena nggak ada duit. Sekarang ada duitnya. Nggak bisa makan juga. Kenapa? Pantangan. Betul ya? Dulu kita nggak punya duit. Apa aja kita bisa makan. Tapi nggak ada duitnya. Nggak makan juga. Sekarang kita punya duit nih. Mau makan apa aja bisa. Tapi udah nggak bisa. Kenapa? Pantangan, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ini nggak boleh nih. Ini makan soto Betawi ini yang enak nih. Nggak boleh nih. Repot. Dulu waktu umur 17 tahun. Soto Betawi. 4 mangkok pun kita makan. 4 mangkok, kami mangkok kita makan tuh. Itu masih muda. Sekarang
Artinya apa? Organ tubuh kita tidak lagi merespon. Berarti rusak. Betul ya? Rusak. Maka kata dokter ini nih, dia bilang supaya ini tidak terjadi perusakan anggota organ-organ kita, maka salah satu caranya adalah kurangi makan. Kalau makan nggak sampai kenyang, minimal 8%. Dan ini dibuktikan juga oleh orang-orang Jepang tuh di Okinawa. Orang-orang Jepang itu umur 100 tahun masih bisa bergerak, bekerja. Di daerah Okinawa. Ternyata mereka itu, kenapa bisa seperti itu? Resepnya ternyata mereka itu ada prinsip makan namanya hachi-hachibu. Apa artinya itu? Yang tahu saya kasih 200.000. Bukan restoran, itu prinsip makan. Hachi-hachibu. Saya juga nggak tahu artinya kok. Boleh jadi itu diambil jadi nama restoran. Ternyata mereka itu punya prinsip. Makanya sampai 100 lebih. Mereka masih aktif. Coba lihat orang-orang Jepang tuh, sehat tuh. Apa yang mereka lakukan? 20% mereka berhenti sebelum 100% makan. Berarti sampai berapa? 80%. Ini sesuai dengan prinsip Islam. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Kami adalah sekelompok umat tidak makan kecuali kalau lapar, kalau kami makan nggak sampai kenyang. Maka di dalam Islam tidak ada makan 3 kali sehari. Dalam Islam itu makan kalau lapar. Nggak ada makan pagi, makan siang, makan malam. Apalagi pagi dimakan, setengah mati kan. Siang dimakan, malam juga dimakan. Barbar banget itu. Jadi tidak ada bahasa makan di waktu pagi, makan di waktu siang, makan di waktu malam. Kita ngikutin barat. Breakfast. Kalau siang, lunch. Malam, dinner. Kita pakai itu prinsip. Karena kebiasaan gitu, pagi udah lapar. Udah jam 11. Wah, keroncongan nih. Makan siang. Nanti setelah selesai pas malam, makan malam. Karena kita terbiasa begitu, jadinya muncul laparnya di situ. Begitu. Maka dalam Islam itu tidak ada bahasanya makan 3 kali sehari. Makan kalau lapar, berhenti sebelumnya. Itu ajaran Rasulullah. Contoh Rasul sehat. Karena Rasul nggak pernah sakit kecuali menjelang kematian beliau. Itu pun sakit menjelang kematian beliau. Demam. Minum, diajarkan Rasulullah. Anda kalau minum jangan berdiri. La yasrabanna ahadukum wa huwa qa'im. Jangan minum berdiri. Kita di hotel ada standing party. Memang barat ini bikin susah kita ya. Sengaja itu nggak ada kursi. Saya pernah itu nggak ada kursinya. Diundang kawinan, pas makan siang, mana nih kursinya nggak ada. Sengaja standing party Ustadz. Oh, bayangkan standing party. Makan aja dilarang oleh Nabi, minum aja dilarang oleh Nabi berdiri, apalagi makan. Ternyata apa yang dikatakan Nabi, meskipun pada saat itu belum ada kedokteran modern, pas diteliti oleh kedokteran modern, ternyata benar tuh Nabi. Kalau minum berdiri bahaya terhadap kesehatan kita. Apalagi makan tuh. Nah, Nabi dihadirkan oleh Allah sebagai manusia supaya mudah diteladani. Nabi beristri nggak? Beristri nggak? Beristri. Nabi ngajari nggak caranya menggauli istrinya? Diajari nggak? Diajari tuh. Misalnya kalau ngomong jangan kasar. Nabi kasih contoh, panggil istrinya dengan nama yang indah, enak didengar istrinya. Pujian, ya Humaira, wahai yang cantik, kemerah-merahan. Ibu kalau dipuji oleh suaminya seneng gak tuh? Wahai cantik, enak gak dengarnya? Enak, akhirnya semangat bikin kopi kan? Kopi, 2 gelas kalian. Biar diabetesnya naik. Semangat itu. Dipuji. Nabi kasih contoh.
Pernah nggak Nabi menyakiti hati istrinya? Nggak pernah. Saya beri contoh nih. Kalau kita mau contoh Nabi, bapak-bapak ini. Para veteran semua ini. Maksudnya pensiunan. Pensiun. Nih saya beri contoh. Satu ketika Siti Aisyah. Ini. Dia buat makanan buat Nabi. Dihidangkan. Tapi saat itu Nabi sedang berpuasa. Kan nggak enak kan? Siti Aisyah tahu Nabi sedang berpuasa. Siti Aisyah merasa bersalah. Dia merasa bersalah dengan Nabi. Jangan-jangan dia tidak bisa melayani Nabi dengan baik. Apakah Nabi marah? Enggak. Kata Nabi, wahai Siti Aisyah, sekarang saya tidak berpuasa. Mari kita makan sama-sama. Bayangkan. Tidak menyakiti hatinya. Dia batali itu puasa sunnah. Kita kan gue lagi puasa, gue ngebatalin puasa sunnah. Kasihan istri udah masak. Bagaimana perasaannya tuh kalau nggak dimakan? Betul nggak Bu? Ibu udah masak nggak dimakan suami, marah nggak? Marah tuh. Nah, untuk meredakan amarah istri dan memberi kebahagiaan kepada istri yang sunnah, batalin aja makan. Karena udah dimasak pagi-pagi. Apalagi masaknya pakai keringetan lagi. Keringetan, bosok mati yang tak. Nggak dimakan sama suaminya. Marah banget ya. Tuh. Satu ketika Siti Aisyah nggak masak apa-apa. Nggak masak sama sekali. Rasul tanya, ya Aisyah, ada nggak sesuatu yang bisa saya makan? Apakah Siti Aisyah? Nggak ada ya Rasul. Siti Aisyah itu menyesal banget kenapa dia nggak masak hari itu. Dan dia minta ampun sama Allah, dia tidak bisa melayani Nabi dengan baik. Apakah kata Nabi? Apa Nabi marah? Enggak. Coba kalau para bapak istrinya nggak masak, marah nggak? Marah itu. Apa dia bilang? Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Dia berpuasa, tapi puasa sunnah. Artinya apa? Dia nggak ada makanan, maka dia bilang supaya menyenangkan hatinya hari ini saya berpuasa. Itu Rasul. Dia hargai istri-istrinya sampai nggak ada satupun dari istri-istrinya yang nuntut cerai. Rasul pernah nawarin, kalau mau silakan. Ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian masih menginginkan dunia, Allah akan kasih kepada kalian dan akan kuceraikan kalian. Kalau mendampingi Nabi tapi nyari materi. Tapi nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Kenapa? Mereka senang bahagia bersama Nabi. Padahal Nabi miskin. Coba ibu punya suami miskin. Minta cerai nggak? Minta cerai nggak? Bisa jadi konflik terus. Cerain gue udah bang gue udah capek makan batu mulu. Misalnya kan. Makan batu mulu. Maksudnya beras ada batunya. Campur batu itu. Berasnya beras. Bansos lagi. Bantuan sosial. Perak banget itu. Gak sanggup tuh. Nah itu baru persoalan. Apa? Rasul memberikan contoh kepada kita. Karena Rasul uswatun hasanah. Tuh caranya tuh. Rasul ngajari kalau kita misalnya suami istri berhubungan harus pakai doa. Bapak pakai doa nggak kalau hubungan sama istri? Seradak seruduk aja. Nah tapi ada cerita Bu nih, lucu nih ceritanya. Ada seorang suami istri baru kawin. Sebelum kawin dia diajari tuh sama bapaknya. Nah, nanti kalau kamu mau hubungan sama istrimu, jangan lupa baca doa. Doanya apa sih, Pak? Pak Iqbal? Apa doanya Pak Najib? Oh, pelaku nih, pelaku. Pak Najib pelakunya nih. Apa Iqbal udah nggak sanggup lagi. Dihafalin tuh Bu. Calon pengantin laki-laki dihafalin. Allahumma janibda nasyaiton, dihafalin. Pas malam pengantin baru, dia lupa. Kenapa? Karena pikirannya kan udah macam-macam tuh. Lupa dia. Yang dia ingat cuma satu doa. Allahumma lakasumtu. Benar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya benar juga sih, doa buka puasa kan. Kenapa? Cuma itu doa yang dia ingat. Dan tidak ada satupun orang Islam yang lupa doa itu. Betul nggak Bu? Ibu lupa nggak tuh doa itu?
Enggak tuh. Anak-anak juga sama, enggak lupa. Karena dia enggak pernah lupa doa itu yang muncul di pikirannya. Doa yang diajari berhari-hari dia lupa itu. Allahumma laka sumtu. Kalau di artinya apa? Ya Allah, aku berbuka puasa. Benar juga berbuka puasa itu. Artinya apa? Rasul tuh ngajari semua. Cuma jarang dari kita yang mengamalkan dan mempraktikannya. Padahal Rasul adalah uswatun hasanah. Nah, karena itu maka karena dia sebagai manusia, maka gampang dicontoh. Itu yang pertama tuh, kata Allah. Yang kedua, kata Allah adalah Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia utusan. Apa ayatnya? Al-Ahzab ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak di antara kalian. Tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Artinya apa? Ajaran Islam itu penyempurna ajaran sebelumnya. Makanya dia tidak keliru. Yang kedua, dijaga oleh Allah. Al-Quran itu dijaga oleh Allah sehingga tidak ada orang yang mampu mengubahnya. Apalagi membuat tandingan. Kenapa? Yang terakhir harus sempurna. Maka Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada hari ini kusempurnakan agamamu. Enggak ada lagi. Konsekuensinya adalah karena dia penutup para nabi, utusan Allah dan bukan cuma utusan Allah tapi penutup para nabi, maka dia seperti matre, cap. Maka khotam itu artinya dia cap. Kalau dicap itu dikasih khotam. Kalau dicap dikasih matre, berarti surat itu selesai belum? Ini surat dibuat nih Bu. Ditanda tangan. Udah selesai belum ditanda tangan? Belum. Kalau udah dicap, selesai enggak? Selesai. Maka Rasulullah itu khatam, memberi matre, penutup. Karena dia penutup, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama siapa? Yang pertama, Nabi Ibrahim fokus pada tauhid. Maka ceritanya terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim menyebarkan tauhid kepada Allah. Nabi Musa nyebari tentang ajaran-ajaran hukum. Nabi Isa nyebari tentang ajaran tentang spiritualitas. Nabi Muhammad menggabungkan antara akidah, syariah, dan akhlak. Gabung tuh. Spiritualitas. Maka Islam jadi sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang menutup para nabi-nabi setelah itu. Kalau kita bikin gambarannya begini nih Bu. Jadi para nabi sebelumnya itu seperti ahli-ahli yang membangun fondasi dasar dari sebuah bangunan. Nabi Ibrahim dia bangun fondasi tauhid. Nabi Musa fondasi hukum. Nabi Isa fondasi tasawuf, spiritualitas atau akhlak. Makanya Nabi Isa itu ajarannya adalah kalau Anda dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau ikut ajaran Nabi Isa. Lebih kepada memberikan maaf. Nah, nanti ajaran Rasulullah itu menggabungkan antara tauhid, akhlak, dan hukum. Jadi pahami nggak nih? Maka Nabi Muhammad SAW kata Allah dalam Al-Quran adalah penyempurna. Kalau dia penyempurna, maka ibaratnya Nabi seperti arsitek, ulung, atau kontraktor yang menyelesaikan satu bangunan sampai puncaknya, sehingga setelah itu tidak perlu lagi pakai arsitek yang lain karena udah selesai. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai arsitek lain untuk menyempurnakan bangunan itu, maka kita tolak. Sama kalau ada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita tolak tuh. Udah dikunci. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah para nabi-nabi palsu itu. Tolak kita. Siapa? Lia Aminuddin. Perangkai bunga jadi nabi. Naik dikit jadi apa? Jadi Jibril. Ditangkap polisi. Jibril ditangkap polisi. Kan repot itu. Siapa lagi? Ahmad Nusoddik, pemain bulu tangkis.
Ngaku jadi Nabi dapat ilham di mana? Di Bogor katanya. Kalau dapat talas di Bogor sih enak, ilham di Bogor. Talas Bogor masih ingat nggak Bu? Enak tuh talas Bogor. Siapa lagi? Banyak tuh orang-orang yang jelas itu. Tapi hebatnya di Indonesia yang begitu ada aja pengikutnya. Orang Indonesia hebat. Yang sesat banyak aja pengikutnya. Itu orang Indonesia. Kenapa? Karena tingkat pendidikannya nggak kritis. Kalau ngajinya nggak kritis, maka harus kritis tuh. Kalau ngaji kritis Bu, pertanyakan. Benar nggak sih? Supaya beragama itu benar-benar logis dan masuk ke dalam hati. Jangan agama itu ta'assub, ngikutin aja. Dia mau salah, nih mau benar. Pokoknya dia yang gue pakai. Itu repot tuh. Jadi belajar itu harus kritis. Siapa aja gurunya silakan. Tapi ditimbang. Logisnya nih menurut saya nih. Nah, tentu ketika menimbangnya harus ada argumen-argumen lain. Ibu cari tuh pembandingnya. Supaya Islam itu agama yang menjadi indah dan manis dalam kehidupan kita. Bukan terpaksa kita berislam. Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, karena Muhammad itu manusia biasa, tapi yang membedakan adalah diberikan wahyu menjadi rasul dan nabi atau nabi dan rasul sebagai basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan mau peringatan, maka dia menjadi sampel. Seperti apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu perlu penjelas. Karena kita nggak mungkin bisa paham. Misalnya saya beri contoh, Al-Quran mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan sholat, dikeluarkan zakat. Al-Quran cerita nggak gimana caranya sholat? Cerita nggak Bu? Al-Quran cerita nggak gimana caranya zakat? Berapa harta yang dikeluarkan, harta-harta apa, siapa yang mengeluarkan, cerita nggak Al-Quran? Nggak cerita. Seperti undang-undang. Maka perlu ada peraturan pemerintah penjelas undang-undang. Maka Nabi keberadaannya menjelaskan tentang Al-Quran. Nabi. Karena Nabi menjelaskan tentang Al-Quran dari Allah, maka nggak boleh ada di dalam diri Nabi itu sifat koruptif, mengkorupsi ayat atau hadis sesuai dengan keinginannya, nggak boleh, harus amanah. Maka karena beliau ini sebagai contoh, saya beri contoh gini Bu yang gampang. Ibu belajar mobil dikasih teorinya doang nih, bisa nggak bawa mobil? Teori ini kalau naik mobil pegang setir begini nih, begini, tapi teori. Butuh nggak tutorial? Butuh nggak video tutorial? Butuh, cari di YouTube bagaimana caranya nyetir. Nah, Rasulullah seperti tutorial di YouTube, dia ngajari itu caranya tuh. Tetapi Al-Quran seperti teorinya untuk memudahkan pemahaman nih. Maka kalau Anda baca Al-Quran tidak ada penjelasnya, bisa bingung kita. Harus ada penjelasnya. Maka nggak ada yang bilang, saya hanya percaya kepada Al-Quran, kepada hadis saya tidak percaya. Inkarus sunnah, itu muncul kelompok inkarus sunnah. Bego dia. Gimana caranya sholat kalau dia tidak pakai sunnah Nabi? Bagaimana mengeluarkan zakat kalau dia nggak pakai sunnah Nabi? Bagaimana cara puasa dia? Al-Quran mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Cukup pakai Al-Quran aja. Pertanyaan gimana caranya? Anda mau pakai apa? Nabi ajarin nih cara puasa yang benar. Dari terbit fajar, habis subuh tuh sampai terbenam matahari. Di situ diajari tuh apa yang dilakukan. Kemudian setelah itu buka puasa dengan apa yang afdol, yang bagus dan seterusnya diajari Nabi. Itu luar biasa itu. Nah, karena Nabi itu akan jadi contoh, maka sebelum diangkat jadi Nabi, Allah sudah punya rencana terhadap ini. Udah punya rencana ini. Karena Nabi adalah yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diutus kepada umat manusia. Contoh. Nih. Skenario Allah yang pertama, karena Nabi akan jadi uswatun hasanah, sebelum dia jadi Nabi pada usia 4-5 tahun, Nabi udah dibedah. Oleh dokter bedah. Siapa dokter bedahnya? Malaikat Jibril.
Dibersihin tuh dadanya, hatinya dari kotoran-kotoran syaitoniah. Dari penyakit-penyakit hati apa? Hasad, dengki. Karena repot kalau Nabi dengki itu. Sombong. Kalau Nabi ada perasaan sombong dalam hatinya, repot tuh, merasa diri paling hebat. Gua nih Nabi, lu siapa? Kan repot tuh. Apalagi zuhud terhadap dunia, sifat rakus dihilangin. Maka Nabi itu nggak rakus tuh. Nabi itu zuhud. Kalau kita belajar tentang manajemen kolbu, itulah Nabi. Zuhud. Semuanya hebat. Dibersihkan masih kecil, Bu. Jadi bersih. Maka Nabi itu nggak bisa diganggu oleh setan. Bukan cuma ganggu, setan nggak bisa menyerupai wajah Nabi. Maka kalau kita mimpi ketemu Nabi, maka kita bertemu langsung dengan Nabi. Kenapa? Setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi. Saking mulianya, Allah larang. Itu hebatnya. Maka kalau kita mau jadi pemimpin, Bu, seperti Nabi Muhammad SAW, ikuti strateginya apa? Bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu. Kalau pemimpin tidak ada penyakit rakus, nggak ada korupsi. Ini kan korupsi terjadi bukan karena mereka miskin, karena mereka rakus. Mana ada menteri yang miskin? Ada nggak menteri miskin? Kalau kita banyak, tapi menteri nggak miskin. Kenapa korupsi? Rakus. Kenapa? Karena dia tidak dididik membersihkan hati. Sombong. Pejabat sombong. Apa? Rakyat ngomong gak didengerin. Ini persoalan pajak nih. Lihat dong masyarakat setengah mati ekonominya kok ditarik pajak tinggi. Ini persoalan ini gak didengar. Itu artinya sombong, penyakit sombong. Kenapa? Merasa rakyat itu rendah. Dia paling tinggi. Itu kalau itu terjadi kayak Fir'aun nanti. Kayak Namrud tuh. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun saking sombongnya dia bilang apa? Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan tuh. Akhirnya Allah hancurkan. Kenapa? Kesombongannya sudah terlalu melampaui batas tuh. Fa innahu tagha, kata Allah, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Bukan cuma sekali dua kali, Allah belum balas tuh. Tapi ini hampir berkali-kali sampai kesombongannya tingkat tinggi, menggumpal semua penyakit hati sombongnya sampai kemudian dia mengaku sebagai Tuhan tuh. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu anaknya mau jadi pemimpin, maka dari sekarang diajarkan tuh bersihkan hatimu nak. Dari penyakit iri hati dengki. Kalau orang naik pangkat nggak usah ente iri. Itu rizkinya, nggak usah menghalang-halangi orang. Terhadap dunia jangan rakus. Karena orang rakus itu hanya membinasakan dirinya dan seterusnya. Rasul udah dibersihkan tuh. Pada saat umur 4-5 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi uswah. Kalau contoh Bu, harus bagus nggak? Ibu kalau mau cetak kue, buat kue, bikin cetakan. Cetakannya bagus nggak? Yang bagus cetakannya supaya kuenya bagus sama semua. Makanya dibikin cetakan yang bagus. Allah ingin membuat kue yang bagus, maksudnya hamba-hambanya yang bagus, maka Allah bikin cetakan. Siapa? Nabi Muhammad SAW ini cetakannya. Kalau ngikuti cetakan itu, maka hasilnya akan bagus. Maka cetakannya harus bagus. Rasulullah harus sempurna. Saking sempurnanya, nggak pernah bohong. Pernah nggak Rasulullah bohong? Karena dia nggak pernah bohong sampai sebelum jadi Nabi, Rasul dapat gelar Al-Amin. Hebat. Yang kedua, yang ngajari langsung itu adalah Allah. Bayangkan Bu, ini orang udah sempurna nih, bagus. Gurunya hebat. Hasilnya bagus nggak? Misalnya ini muridnya nih, muridnya unggul. Dia ajari oleh guru yang profesional. Kira-kira hasilnya bagus nggak? Bagus. Ini Rasul sudah unggul. Bibitnya bibit unggul. Apa? Nggak ada penyakit hati. Diajari oleh Allah. Kata Nabi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ngajari aku adalah Allah. Allah memperbagus pendidikannya kepadaku. Diajari itu. Apa? Akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Kenapa? Ini akan jadi contoh. Makanya Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran apa?
wa innahu la'ala khuluqin adzim. Rasulullah itu berada di budi pekerti yang sangat tinggi. Maka kalau kita ingin contoh akhlak Rasulullah, pasti kita akan jadi orang yang bagus. Maka momen Rabiul Awal ini pada dasarnya adalah kita meneladani lagi Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari apa yang menjadi kerangka berpikir, bertindak, dan berakhlak dari Rasulullah. Ingatin lagi. Maka muncullah Maulid Nabi itu. Sebenarnya Maulid Nabi setiap saat kita harus peringati. Kenapa? Karena mengingatkan kembali, meneladani akhlak Rasulullah. Seperti misalnya kita ada acara nih. Acara siapa? Acara haul tokoh. Kira-kira yang dibacain sejarah tokoh atau sejarah orang lain? Tokoh itu, ini si A hebat. Dia membangun sekolah sampai begini. Tujuannya apa? Supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh dia. Ketika kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dibacakan sejarah-sejarahnya tuh. Supaya apa? Kita meneladani akhlak dari Rasulullah. Kalau Rasulullah akhlaknya kita teladani, maka hidup kita akan sukses dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah yang langsung nunjuk, nih contohnya kau contoh. Bukan yang lain yang kita contoh. Nah, itu baru sekelumit ya tentang bagaimana Allah gambarkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan bagaimana berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW kita kepada Nabi pun dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.